Fokus. Cerita pendek oleh Ahmad Matori. Mudrik berjalan ke ruang tunggu Suta hingga tidak lagi terlihat bahkan hanya ujung helai rambutnya. Kami semua pun berjalan kembali keluar menuju tempat biasanya mobil mengangkut orang yang hendak kembali pulang meninggalkan bandara. Aku sedikit-sedikit sempat mengintip lagi posisi berdirinya Anila tadi dan ternyata sudah dalam posisi yang lebih crowded. Karena sepertinya para orang-orang di sana tadi itu sudah diarahkan untuk memasuki ruang tunggu. Vina yang bertugas memesan taksi online kemudian bertanya kepada kami. Kita mau kemana dulu nih? Ucapnya. Kayaknya kita langsung kembali ke tempat tadi aja deh, jawab Kevin. Aku hanya memberikan isyarat setuju dengan mengangkat kedua alisku. Tidak lama kemudian, taksi itu datang, dan segera kami menaiki mobil jenis SUV berwarna hitam itu bersama-sama. Sesampainya di warung kopi tempat kami sebelumnya, kami pun tidak banyak bercakap lagi selain mengambil kendaraan masing-masing. Kebetulan Vina dan Kevin bareng dengan satu motor. Akhirnya aku pun tidak pikir lama langsung pergi meninggalkan tempat tadi usai aku salami mereka berdua sebagai tanda sayonara. Gua cabut ya, kalian hati-hati ya, ucapku. Iya nih, lu juga hati-hati ya gak, jawab Kevin. Tenang aja gak, tadi itu Doi cuma ngantar orang tuanya kok, timpal Vina sambil tersenyum ke arahku. Aku sejenak terdiam beberapa sepersekian detik usai mendengar celotehnya Vina, karena memang aku sangat tidak menyangka bahwa ia juga ternyata menyadari kehadiran Anila di Terminal 3 Soekarno-Hatta tadi. Hehe, aman aja kok Vina. Tadi cuma sedikit kaget aja sih, jawabku. Kemudian kami berpisah. Kevin dan Vina yang duluan keluar dari kawasan warung kopi tadi, sementara aku masih memikirkan tujuan selanjutnya kemana aku harus berlabuh. Mungkin kembali ke kosan, gumamku. Sesampainya di kosan, jam sudah memasuki pukul 17.43. Biasanya, Pak Narto dan Joko Tingkir sedang asik berlarian. Bukannya meledek, karena aku pun kadang bingung dengan fenomena semacam itu. Sebenarnya, Pak Narto ini mau ngandangin si Joko Tingkir, atau memang sengaja olahraga lari biar lebih sehat. Tapi tentu saja, sekelas wise man seperti Pak Narto, tidak mungkin menggunakan momen tersebut hanya untuk dapat mengunggah display hasil lari dari sebuah aplikasi di medsosnya. Sambil memarkirkan motor di halaman kosan, aku sapa Pak Narto yang kebetulan pas sekali sudah berhasil menangkap si Joko Tingkir. Pak, tumben Joko Tingkir jam segini baru mau ngandang? Tanya aku. Iyo mas, heran aku juga mas. Anak ini makin kesini makin susah dibilanginnya. Jawab Pak Narto seraya ngepuk-ngepuk bagian kepalanya si Joko Tingkir. Walah, yowis pak. Aku tak masuk dulu yo, ucapku. Beres mas, jawab Pak Narto. Sampai di dalam kamar, aku memutuskan untuk segera bersihkan badan karena sudah akan memasuki waktu maghrib. Usai melakukan giat pribadi tadi, memasuki pukul 19.30, aku memilih untuk membuka laptop dan melihat-lihat lautan bernama internet. Biasanya, giat tersebut memang kerap kali aku lakukan kalau sedang santai tapi nggak pengen yang kosong-kosong banget. Aku memilih untuk mengunjungi beberapa situs web media mainstream untuk berlabuh pada halaman opini atau kolomnya. Hal tersebut menjadi salah satu kegiatan yang cukup menarik menurutku. Karena dengan kita membaca secara utuh tulisan opini atau kolom dari seseorang, kita tidak hanya akan mendapatkan informasi baru, tetapi juga disiplin ilmu dari ahli dan menganalisa gaya kepenulisan si penulisnya. Saat itu aku membaca beberapa artikel dari media nasional, Kompas, Detik, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan Tempo adalah top of mind media yang ada di kepalaku. Aku menemukan beberapa artikel menarik yang membahas tentang kebutuhan akan kajian yuridis terhadap cyber law di Republik ini. Karena nampaknya hal-hal yang terkait dengan dunia siber harus mendapatkan penyikapan yang tepat dewasa ini. Selain itu, aku juga membaca artikel dari salah satu kolumnis yang tulisannya sudah beberapa kali aku baca di CNBC Indonesia. Seolah-olah beliau sudah mendapatkan kontrak eksklusif untuk mengisi rubrik kolom di media tersebut. Ia membahas tentang industri pertahanan, mulai dari di ranah kebijakan hingga dorongan saran untuk menghitung pembelian yang sesuai dengan anggaran negara. Beliau tuliskan, renyah sekali tulisannya yang padahal bermuatan instrumen berat, dan beberapa artikel lain yang menurutku menarik. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 20.19. Usai membaca beberapa tulisan-tulisan tadi, aku berpikir bahwa sepertinya aku pun bisa menangkringkan namaku di beberapa media ternama. Memang sebelumnya sudah pernah kulakukan, namun itu sudah agak cukup lama.
Sehingga secara teknis, aku sempat mengalami hiatus sementara. Namun, sebelum aku lekas membuat satu artikel yang nantinya akan kemuat dalam rubrik kolom atau opini di salah satu media, terlebih dahulu aku coba menyasar media luar negeri dan berniat untuk menyelami rubrik kolom atau opininya. Salah satu media yang aku pilih adalah The Guardian. Yap, media yang juga sering aku kunjungi. Setelah masuk dan mulai menikmati satu persatu artikel rubrik atau opini, yang mana di sana lebih cenderung bermuatan tulisan opini bertemakan isu global, seperti krisis kemanusiaan di Gaza, geopolitik, kabar hangat seputar perkembangan internet, dan lain sebagainya. Setelah usai dengan 2 artikel, aku terdiam sejenak sambil membakar rokok. Kerja hisap yang kulakukan saat itu amatlah dalam sekali, sampai suara cengkeh terbakarnya terdengar jelas di telingaku. Adalah suara yang dapat aku beritahu untuk menggambarkan suasananya. Aku menghisap begitu dalam karena kebetulan mendadak muncul sebuah kepercayaan diri untuk coba membuat opini atau kolom dalam bahasa Inggris yang kemudian aku akan kirim di rubrik opininya The Guardian. Tapi caranya gimana ya? Gumamku. Usai melewati beberapa menit, aku terpikirkan untuk mencari orang yang sudi menjadi editor tulisanku in English. Dan nama yang pertama kali muncul dalam benakku adalah Kevin. Ya, orang itu sudah cukup mumpuni bahasa Inggrisnya, dan nampaknya ialah yang paling top di antara kami. Segera aku menelepon Kevin. Halo Vin, dan diangkatnya. Iya gak? Tumben nelpon. Baru tadi kita ngopi-ngopi sekalian ngantar Mudrik. Ada apa? Iya nih, ini agak sedikit mendesak gua kira, jawabku. Kenapa? Lu mau nggak jadi editor tulisan gua? Yang mana gua berencana untuk nulis dalam bahasa Inggris nih, ucapku. Wih, keren banget itu gak? Tapi gue bisa bantu apa ya? Tanya Kevin kembali karena memang dia tidak terlalu mendalami dunia kepenulisan sepertiku. Mungkin nanti gue akan coba nulis dulu. Baru setelah itu, lu koreksi deh. Oh iya. Boleh. Nanti kirim aja artikelnya kalau udah ada yang siap, jawab Kevin. Oke siap, Vin. Sebelumnya makasih banyak ya. Pungkasku seraya hendak menutup telepon. Aman aja gak? Balasnya. Selanjutnya, aku coba memilih pembahasan apa yang akan aku tulis. Kebiasaanku dalam memperhatikan lebih dari satu isu membuatku cukup kesulitan memilahnya. Walau sebenarnya bisa saja aku fokus pada disiplin ilmu yang aku pelajari saat kuliah dulu. Berlalulah sekitar 30 menit hanya untuk memikirkannya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit, mulai kurancang outline yang akan menjadi tulisanku. Pembuatan outline. Cara seperti itu memang lumrah digunakan oleh orang-orang yang suka menulis. Walau sebenarnya outline bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengurai poin-poin yang hendak akan kita tuliskan. Beberapa yang lain mungkin prefer dengan cara mind mapping. Atau bahkan ada juga yang tidak perlu ke semua cara itu untuk dapat menuliskan sesuatu. Untuk pilihan bahasan yang akan aku tulis, aku coba ingin menguliti pembahasan tentang negeri tirai bambu yang kini semakin memantapkan posisinya menjadi negara terkuat di dunia. Dicatat oleh banyak pengamat, kebangkitan Cina dimulai sejak tahun 70-an dan bangkit secara perlahan, namun pasti. Selain banyak aspek pada Cina yang dapat kita urai satu persatu, dan mungkin juga kita akan sepakat bahwa banyak aspek yang sudah mereka dapuk sebagai kekuatan utamanya. Aku cukup tertarik pada aspek tentang pencatatan paten di Cina. Sebab, Cina merupakan negara dengan pencatatan paten terbanyak di dunia. Amerika Serikat pun kalah jauh. Kemudian selanjutnya aku coba buat outline-nya. Salah satu giat yang dapat menopang pembuatan outline adalah kita harus sambil melakukan riset bahan bacaan sebanyak yang kita butuhkan. Sambil riset, aku bertemu salah satu berita dari Reuters yang mengabarkan bahwa lebih dari 1.000 paten yang tercatat di Cina itu milik orang Amerika yang melakukan penelitian di sana. Kuat sekali persaingan kedua adidaya ini, gumamku. Akhirnya aku memutuskan untuk menganalisis kabar tersebut dengan menggunakan pendekatan nasional. Artinya, bagaimanapun persaingan yang terjadi antar mereka, aku berasumsi bahwa Indonesia akan mampu menjawab tantangan pengembangan paten teknologi. Judulnya aku tulis, Encouraging the Strengthening of Patents in Indonesia. Yap, ini hasil tulisanku yang hanya sekedar mentranslasi dengan bantuan Google Translate. Tapi tidak masalah menurutku, karena nantinya aku akan coba bertanya kepada Kevin tentang bagaimana struktur yang seharusnya dari penulisanku itu. Usai beberapa menit berlalu, mungkin sekitar 1 jam kalau aku tidak salah,
Aku baru mampu menyelesaikan setengah dari kebutuhan outline yang menjadi basis dari artikelku. Namun, aku kedapatan fase di mana sulit untuk melanjutkannya. Padahal biasanya, aku mampu mengarungi 2-3 jam hanya untuk membuat outline. Tapi kali ini rasanya 1 jam saja sudah lelah sekali. Akhirnya aku coba menghubungi Kevin dan bertanya tentang struktur penulisan dalam bahasa Inggris pada judul artikelku itu. Halo Vin, tulisku dalam pesan singkat. Ini gue udah buat judulnya, tapi kayaknya gue perlu dikoreksi nih secara strukturnya. Lanjutku pada pesan berikutnya. 5 menit kemudian Kevin membalasnya. Iya gak, sebentar ya, gue cek dulu. Jawabnya. Oke, siap Vin. Encouraging the strengthening of the patents in Indonesia. Jawab Kevin setelah 2 menit ia mengeceknya. Setahu gua penulisan yang benarnya kayak gitu gak? Lanjutnya. Oke Vin, makasih banyak ya. Jawabku. Usai dengan judul itu, aku memutuskan untuk menutup laptop dengan maksud istirahat. Membuka media sosial adalah barangkali pilihan yang paling sering diambil oleh kebanyakan anak muda setelah merasa penat akan pekerjaan yang sedang dijalaninya. Dan aku pun begitu. Instagram adalah instrumen yang paling sering aku gunakan, apalagi kalau sudah berada di fitur Reels. Kebanyakan orang sepertiku mungkin akan lupa waktu kalau sudah berada di sana. Namun, aku hanya menghabiskan 5-10 menit saja untuk mengarungi Instagram Reels. Dan setelahnya menuju singgasana paling mulia di dunia, yaitu tempat tidur. Pukul 5.47 aku terbangun karena suara Joko Tingkir yang begitu amat nyaring. Segera setelahnya aku langsung ke kamar mandi dan melakukan beberapa giat pribadi. Hingga pukul 6.02, kuputuskan untuk membuat kopi. Percaya atau tidak, kopi pagi itu nikmatnya hampir 100 kali lebih nikmat dari kopi jam berapapun. Namun di hari itu, stok kopi yang kupunya tinggallah kopi berjenis sasetan. Ah, tidak masalah, gumamku. Kopi sudah jadi, rokok pun berapi-api. Setelahnya, aku coba memeriksa kembali tulisanku semalam dan melanjutkan pembuatan outline hingga selesai. Singkat cerita, outline-nya selesai aku buat, dengan memakan waktu 1,5 jam saja. Selain memang aku yang sudah cukup memahami pokok masalahnya, mungkin berkat kemapanan kemampuan teknik 10 jariku juga yang membuatnya tidak begitu lama untuk aku kerjakan. Outline selesai, langsung aku memulainya dari paragraf pertama. Tidak terasa, lancar-lancar saja proses menulisku saat itu. Mungkin karena fokusku pada hal tersebutlah yang membuatnya menjadi terlihat lebih cepat dari biasanya. Yap, aku harus menyelesaikan tulisan ini di hari ini, mumpung lagi nggak ada kerjaan juga, gumamku. Usai selesai dengan artikel tersebut, aku kembali meminta bantuan Kevin untuk memeriksanya dalam bahasa Inggris. Kevin pun seperti biasanya, tanpa kendala dan terhitung cukup cepat dalam proses membantu memeriksa tulisanku. Singkatnya, tulisanku selesai dan segera aku akan mengirimnya ke rubrik opini The Guardian. Biasanya, proses mengirim tulisan hingga sampai mendapatkan kabar dari media yang kita sasar, itu membutuhkan waktu beberapa hari. 7 hari kemudian. Seminggu berlalu dan benar saja, aku menerima email dari The Guardian tentang nasib tulisanku. Dan alhamdulillah adalah ekspresi pertama yang rilis dari benakku karena ternyata The Guardian menerima tulisanku. Berhasil terpublikasinya tulisanku ini menurutku adalah hasil dari kerja yang fokus. Ya, barangkali umumnya memang begitu. Konsep tabur tuai kalau kata kebanyakan orang. Setelahnya, gairahku dalam menulis artikel semakin tak terbendung. Setiap minggunya, aku berhasil mengirimkan satu tulisanku ke media mainstream, baik yang nasional maupun yang dari luar. Uniknya, hal baru semacam ini aku rasakan begitu aku tidak lagi menjadi fokusnya Anila. Tanpa bermaksud apa-apa, hanya saja begitulah keadaan yang aku rasakan. Hingga berbulan-bulan aku menikmati proses ini, dan cerita akan masuk pada fase di mana aku akhirnya coba mendaftarkan diri pada program beasiswa studi luar negeri. Prosesnya sangat sulit, ribet, dan semua hal yang hingga membuatku mengalami shock terapi. Benar kata Mudrik, sulit, gumamku di setiap proses yang menyulitkan itu. Tapi syukurnya aku berhasil melalui prosesnya. Semua keperluan administrasi diterima dengan baik oleh pihak pemberi beasiswa. Dan aku harus menunggu beberapa minggu untuk menunggu hasil pengumumannya. Saat waktu pengumuman tiba, aku terkejut sekali karena ternyata aku diterima sebagai penerima beasiswa. Segera aku unggah hasil tangkapan layar yang memberitahukan informasi tersebut ke media sosial untuk sekedar memaksimalkan fitur berbagi cerita seperti kebanyakan orang, yakni publikasi pencapaian. Tanpa disangka, Anila turut membalas unggahan tersebut bersama dengan beberapa teman lain yang terhubung juga denganku di Instagram. Selamat ya Gak,
tulis Anila dalam balasan unggahan tersebut. Menerima balasan tersebut, ekspresiku cukup bias. Antara senang namun tertegun adalah hal yang dapat aku gambarkan. Aku tertegun karena untuk waktu yang cukup panjang aku tidak mendapatkan kabar darinya. Dan disinilah kita hendak dipertemukan dalam satu fase yang berbeda. Mungkin bagi Anila, apa yang baru saja aku capai ini adalah sebuah tanda kalau aku tetap menjadi seseorang yang pantang sekali menyurutkan niat untuk sesuatu yang aku cita-citakan. Atau apapun itu motif dibalik terkirimnya balasan Anila pada unggahanku. Makasih ya An, jawabku pada pesannya Anila tadi. Beberapa menit berselang Anila langsung menjawabnya kembali. Bisa kali traktir-traktir yang dapat beasiswa, ledeknya dalam pesan selanjutnya. Yuk, gas kita ketemu. Jawabku yang sengaja aku tunjukkan sikap asertifku kepadanya. Bahwa memang aku ingin sekali dapat bertemu dengannya kembali. Nanti sore aku kosong nih, tulisnya. Oke, nanti sore di tempat kopi biasa ya An, pungkasku. Setelah bertulis janji temu dengan Anila, aku terlebih dahulu memeriksa ulang beberapa pekerjaan yang sudah masuk dari hari lalu. Kemudian bersiap untuk berangkat menuju kedai kopi petinggi. Sampainya di kedai kopi petinggi, aku memesan minuman seperti biasanya dan duduk di tempat biasanya juga. Beberapa menit kemudian, Anila sampai di lokasi dan segera menghampiriku karena memang pesanannya sudah kupesankan sebelumnya. Selamat ya Riga, ucapan pertamanya sambil menyalamiku. Makasih banyak ya An, jawabku. Duduk-duduk. Lalu kita duduk berhadapan dengan wajah Anila dan wajahku yang hanya berjarak sekitar 1 meter. Momen ini sangat aku rindukan kalau boleh jujur. Gimana? Ceritain dong bisa dapat beasiswa luar negeri, ucap Anila. Hehe, ya gitu deh An. Intinya sih fokus aja, jawabku. Kemudian kami bercakap-cakap banyak tentang perjalanan masa hiatus kami berdua. Percakapan yang sungguh diawali dengan rasa canggung itu mampu berubah menjadi percakapan yang hangat. Dan, lagi-lagi, aku sangat senang kembali dalam momen ini. Anila pun begitu. Ia banyak bercerita tentang dirinya yang selama ini menjalani hidup yang gitu-gitu aja. Berangkat ngantor pagi, pulang sore dengan laju kemacetan Jakarta adalah konsumsi harian yang sudah setara makanan pokok baginya. Ia pun menyinggung tentang buku yang aku kirimkan. Menurutnya, ia menyukai bukunya. Lalu akhirnya kami sampai pada obrolan di mana aku mengungkapkan betapa aku sangat egois dalam mementingkan urusan pribadiku. Dalam percakapan itu, Anila tidak banyak merespon dengan kata-kata, namun dengan ekspresi muka. Selain senyum tipis, ia pula kadang menganggukkan kepalanya tanda bahwa ia sangat mendalami percakapan kita tersebut. Kemudian, "Gak, kalau kamu berkenan, aku akan nungguin kamu sampai kembali ke tanah air," ucap Anila secara tiba-tiba. Yang mana momen ini aku kira sebagai fase percakapan baru. Kini berbalik. Aku yang hanya memberinya senyuman tipis sebagai reaksiku. Aku tahu kamu akan tetap mengejar cita-cita kamu. Dan aku senang banget setelah tahu kabar kalau kamu berhasil mencapainya. Lanjutnya, kali ini aku beranikan diri untuk berbicara. Anila, makasih banyak ya sudah akan sedia menungguku, jawabku. Semoga ke depannya penantian kamu tidak menjadi sia-sia. Anila tersenyum dan kemudian aku kembali melanjutkan dengan mengatakan, aku janji bakal menyelesaikan studi itu tepat pada waktunya. Dan pada saatnya tiba, ibu harus siap menerima tamu dari seorang laki-laki yang hendak menjaga anaknya selama sisa hidupnya, pungkasku. Anila hanya tersenyum. Kalau dilihat dari ekspresinya, senyumannya menandakan ketulusan yang amat dalam. Kemudian percakapan itu usai dan kami kembali ke tempat masing-masing. Dalam perjalanan pulang, aku isi dengan pelamunan terhadap apa yang terjadi hari ini. Kejadian yang lagi-lagi memberikanku efek shock terapi ini harus secara pelan-pelan aku proses. Anila, sosok yang masih seperti dahulu aku kenal itu memang terkadang membuat jantungku mendadak harus melakukan senam. Tapi, dari semua kejadian di hari ini, titik tekanku hanyalah pada satu, yaitu fokus. Ya, selama ini, ternyata, yang aku butuhkan adalah fokusnya pikiranku untuk dapat mencapai target yang aku inginkan. Kembali, fokus.